Berbahagia tiap rumah tangga di mana Tuhan tamu yang tetap. Jemaat GKJ Ebenezer Kekasih, bulan keluarga 2020 telah tiba. Cinta Kristus merawat keluarga adalah tema bulan keluarga di tahun 2020. JJS, Sex Education, Kilut Virtual, Ceramah Kesehatan Mental, PA dan Sarasehan Wilayah, Persekutuan Doa Keluarga, Persekutuan Keluarga Muda, Jumpa Pemuda, Harmoni di dalam Kristus adalah rangkaian acara yang telah kami persiapkan. Ibadah penutupan akan dilaksanakan 1 November 2020. Mari jemaat, kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam keluarga di dalam bulan keluarga ini. Beribadah di rumah saja di masa pandemi ini. Tuhan memberkati. Mari kita mulai ibadah pada hari ini. Umat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersekutu bersama memasuki masa bulan keluarga. Pada masa penghayatan bulan keluarga 2020 ini, kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menginginkan kita tumbuh dan berbuah. Marilah kita memasuki ibadah dengan memperhatikan apa yang tertulis dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Bersama kita menyanyikan nyanyian umat dari Gedung Jemaat 451, bait yang pertama dan yang kedua, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus berserta dengan saudara-saudara sekalian. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bersama kita menyanyikan dari Gedung Jemaat 7 bait yang pertama, Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama
Melalui surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 17 sampai 18 yang berkata demikian, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Mari kita bersama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menuntun Bapak Ibu sekalian untuk berdoa secara pribadi dan kemudian saya akan menutupnya di dalam doa bersama. Dipersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk mengakui dosa di hadapan Allah dalam doa secara pribadi. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ampunilah kami, kiranya Engkau memulihkan kami di dalam kehidupan kami bersama dengan Engkau dan sesama kami. Tuntun kami kembali ya Tuhan, dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh memohon kepadamu. Amin. Umat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Bersama kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terimalah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Terimalah juga petunjuk hidup baru dari Mazmur 108 ayat 4 sampai 5. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Bersama kita menyatakan kesanggupan kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 209, bait yang pertama dan kedua, Kasih Setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan di Kau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalalalala, 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 shalalalala.
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami ucap syukur untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami, menolong kami sedemikian rupa dan memulihkan kondisi kami. Kami percaya ya Tuhan akan tuntunan-Mu dan biarlah firman-Mu yang akan Engkau berikan pada kami semua pada hari ini semakin menguatkan hati dan pikiran kami, terutama ketika kami bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami mohon ya Tuhan, perkuat dan perteguh keluarga kami, sehingga sungguh kami dapat menghadapinya dengan penuh penyerahan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya berkat yang datangnya daripada-Mu saja ya Tuhan, yang menyertai kehidupan dan hari-hari kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukannya. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyikan kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apalah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Umat yang dikasihi oleh Allah, ketika kita melihat pohon anggur dalam video ini, maka pohon anggur yang sedang tumbuh dengan segerombol kecil buah anggur tersebut adalah penggambaran dari kita. Seperti kata Nabi Yesaya, sebelum Allah menumbuhkan pohon anggur miliknya, Ia mencangkul dan membuang bebatuan yang ada di sekitar pohon anggur tersebut. Dengan harapan supaya benih yang pilihan Allah yang sudah ditabur di tanah yang sudah subur dapat tumbuh dengan baik. Dan seperti pohon anggur dalam video itu juga, Allah mengawasi dan menjaga pertumbuhan pohon anggur itu. Kalau di kitab Yesaya ini Allah mendirikan menara jaga di tengah-tengahnya, sedang dalam video tersebut sang pemilik membentengi dengan kawat sekeliling pohon anggur tersebut, sehingga pertumbuhan pohon anggur tersebut dapat apik sebagaimana
mestinya. Hanya saja menjadi persoalan ketika buah anggur yang tumbuh semakin besar, ketika waktu dipetik rasanya malah asam. Itu yang menjadi pertanyaan oleh Allah di dalam kitab Yesaya. Apakah aku yang salah? Apakah aku kurang memperhatikan pohon anggur yang sudah aku persiapkan dengan sebegitu baiknya? Apalah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Jika kita merenungkan bagaimana Allah mempersiapkan segala sesuatunya supaya pohon anggur itu menghasilkan buah yang manis dan siap untuk diperas airnya, maka tidak ada satupun yang kurang dilakukan oleh Allah untuk memelihara dan merawat pohon anggur miliknya. Hanya saja kalau kita perhatikan pohon anggur dalam video, ada bagian ranting dari pohon anggur tersebut yang keluar dari batas kawat. Keluarnya bagian ranting pohon anggur tersebut tidak bisa dihentikan oleh Allah, karena itu adalah simbol kebebasan yang tumbuh dalam diri umat-Nya. Allah hanya bisa sebagai pemilik memotong langsung ranting kebebasan umat-Nya, supaya tetap tumbuh sesuai dengan kehendak-Nya. Tetapi hal itu tidak dilakukannya. Yang dilakukan oleh Allah membiarkan ranting kebebasan itu tumbuh, hanya saja setelah panjang Allah kemudian mengembalikan ranting tersebut ke jalur pertumbuhannya. Dan ketika dalam proses pengembalian itu, seringkali umat protes dengan alasan sudah punya rencana sendiri, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan ada kalanya dengan tinggi hati mengatakan bahwa saya bisa mengurus diri saya sendiri Tuhan, tanpa pertolongan-Mu. Dan ketika Allah kemudian membiarkan umat-Nya mengikuti kebebasannya sendiri, maka seperti pohon anggur dalam kisah Nabi Yesaya, Allah membiarkan hal yang terburuk menimpa dalam kehidupan umat-Nya. Bangsa Israel dan Yehuda masing-masing mengalami pembuangan dan perbudakan untuk kedua kalinya. Tidak hanya setahun, 2 tahun mereka menghadapi pembuangan dan perbudakan, tetapi sampai beberapa generasi mereka hidup dalam penderitaan, pembuangan, dan perbudakan. Hingga pada akhirnya seperti yang diungkapkan oleh penulis Asaf dalam Mazmur 80, mereka memohon pada Tuhan untuk memulihkan mereka kembali. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Bahkan mereka menyatakan janjinya di ayat 19. Mereka berjanji bahwa mereka tidak akan lagi menyimpang dari Tuhan. Melalui bagian kecil kitab Yesaya dan Mazmur ini, kita bersama kembali diingatkan bahwa kita adalah bagian dari keluarga Allah, di mana Allah adalah pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan hidup umat-Nya. Sehingga seperti pohon anggur dalam kebun anggur milik Allah, Allah berusaha sungguh-sungguh sebagai pemilik anggur yang menjaga, merawat, memelihara pertumbuhan setiap pohon anggur dan ranting dalam kebun anggurnya. Supaya pada waktunya nanti dapat selamat untuk hasilnya dipanen oleh Allah. Sebagian dari keluarga Allah dalam kebun anggurnya, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, umat terkasih, kita mensyukuri penjagaan dan pemeliharaan yang sudah Allah lakukan. Allah itu sangat baik. Bahkan saya kalau bisa mengatakan Allah itu terlalu baik. Karena Allah sungguh menginginkan kebaikan yang Ia tanam dalam diri masing-masing umat-Nya itu untuk terus tumbuh baik
dan berkembang dengan luar biasa baiknya. Allah terus mengupayakan bagaimana caranya supaya umatnya dapat terus bertahan dalam kebaikan yang datangnya dari Allah. Ketika umatnya hidup menyimpang pun, Allah masih setia memberikan pertolongan penyadaran kepada umatnya. Dan itu merupakan wujud pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya yang begitu nampak jelas, misalnya melalui perumpamaan yang Yesus sampaikan di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Di mana kalau kita mengingat kembali kisah tersebut, Allah mengutus orang-orang pilihannya untuk tetap mengarahkan umatnya kembali pada kebenaran firman-Nya. Seperti halnya di dalam bagian kitab Yesaya ini, Allah mengutus Yesaya sendiri untuk menyadarkan umatnya. Hanya saja kebebasan yang diberikan oleh Allah tidak dipakai secara bertanggung jawab untuk memenuhi dan memuaskan keinginan dan hasrat diri umat. Tidak hanya mengabaikan penyadaran yang dilakukan oleh umat orang-orang pilihan Allah, tetapi mereka justru melawan, bahkan membungkam untuk selamanya. Seperti yang dilakukan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Hal yang sama terus dilakukan oleh Allah sampai dengan saat ini. Di situasi dan kondisi pandemi COVID-19, jika kita menyadari, kita juga menyaring setiap pemberitaan yang kita baca ataupun kita dengarkan. Allah sudah mengupayakan terus untuk menjaga dan memelihara keselamatan kita. Melalui tim medis yang ada di garda depan saat ini, Allah tidak berhenti bekerja, menjaga dan memelihara keselamatan kehidupan umatnya. Hanya saja yang harus kita sadari bersama adalah jumlah tim medis kita ternyata semakin terbatas. Kita tahu bagi mereka yang terpanggil untuk menjadi bagian tim medis harus mengikuti proses yang panjang, membutuhkan dana pendidikan yang tidak sedikit. Sehingga rasa syukur yang bisa kita tunjukkan saat ini adalah terus menjaga dan memelihara diri kita untuk ngeman-ngeman Bapak Ibu Saudara. Eman-eman kondisi tim medis kita sampai dengan saat ini. Bayangkan saja, jika jumlah mereka tidak lagi sebanding dengan jumlah pasien yang harus mereka jaga dan mereka rawat. Di mana kondisi kesehatan mereka juga semakin menurun. Lalu apa yang akan terjadi? Para ahli ekonomi bisa membangkitkan kita dari keterpurukan ekonomi. Tapi sampai saat ini, belum ada orang yang memiliki keahlian untuk membangkitkan orang dari kematian, kecuali Tuhan Yesus sendiri. Sehingga apa yang harus kita lakukan bersama? Yang kedua, menjalani hidup dalam ketaatan dan kesetiaan hanya kepada Allah. Kita memang tidak memungkiri bahwa sebenar-benarnya kita menjaga diri kita. Kita tidak lepas dari yang namanya virus COVID-19 ini. Virus ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan supaya penyebarannya tidak semakin luas. Kita menyadari betul bahwa dalam satu sisi kondisi kehidupan kita di bawah kendali Allah. Allah yang berkuasa betul atas kehidupan ini. Kalau Allah sudah berkehendak pun, seberapa baiknya kita mengendalikan diri, maka tetap terjadi apa yang menjadi kehendaknya. Tetapi itu hal-hal yang di luar jangkauan kita. Sedangkan untuk hal-hal yang bisa kita jangkau bersama, mari kita terus mengupayakan secara optimal perilaku taat menjaga diri untuk menjaga dan melindungi orang lain dengan minimal melaksanakan protap
yang terus didengungkan sampai dengan hari ini. Mari kita ambil bagian kita. Untuk selebihnya kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa di dalam doa dan permohonan kita. Karena yang terpenting bersama dengan umat yang lain, kita bisa melakukan ketaatan kesehatan untuk tetap setia berjalan di dalamnya. Supaya diharapkan kita bisa terus melanjutkan pertumbuhan benih-benih baik yang sudah Allah tanam dalam diri kita. Kembali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa jika Allah berkehendak, maka terjadilah. Jika ada yang sampai terkena dalam kondisi yang betul-betul ia dan keluarga sudah menjaga diri sedemikian rupa, suatu hal yang di luar kendali kita sebagai manusia. Di situasi dan kondisi ini, maka jangan menghentikan pertumbuhan benih-benih baik yang Allah sudah tanam dalam diri kita dengan menyalahkan saudara-saudara kita yang tertular oleh virus COVID-19 itu. Karena toh kita terbatas mengetahui seberapa besar usaha mereka untuk menjaga diri mereka sendiri. Kita bukan hakim atas apa yang menimpa pada mereka. Dan kemudian mengatakan, silakan tanggung jawab atas resiko yang sudah dilakukan. Jika kita melakukan demikian, maka kita mematikan benih baik yang Allah sudah tanam dalam diri kita. Persoalannya sudah terjadi. Dan pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan dalam keterbatasan bergerak saat ini? Yang sudah kita lakukan dan yang akan terus kita lakukan adalah mengoptimalkan fasilitas media yang ada untuk menghubungi, untuk memberikan penghiburan, dan untuk terus menguatkan mereka supaya mereka dapat meraih kembali tangan Tuhan yang begitu jauh dan sekarang mereka sudah bisa menggampainya seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Setio. Kita mengkoordinasi sedemikian rupa supaya keluarga yang terpisah dan dibatasi pergerakannya terus dapat menyambung kehidupannya. Dengan pemberian bantuan untuk asupan nutrisi dan vitamin selama isolasi mandiri, serta kebutuhan lain yang mungkin juga mereka tidak bisa menanggungnya selama masa isolasi mandiri, karena mereka tidak punya peluang untuk bisa bekerja dan bisa menghasilkan uang. Sebagai bagian dari keluarga Allah yang dijaga dan dipelihara oleh Allah, seperti Allah menjaga dan memelihara pohon anggur dalam kebun anggur miliknya. Marilah kita bersama mengawali di bulan keluarga ini, bersama dengan keluarga kita di rumah, mensyukuri penjagaan dan pemeliharaan Allah ini dengan menjalani hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, serta terus melanjutkan pertumbuhan benih yang sudah Allah pilih dan tanamkan pada diri kita masing-masing. Semoga dengan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan Allah terus kita rasakan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Salam Bapak Ibu, kami ingin memberikan kesaksian terkait dengan terpaparnya kami
oleh virus corona atau COVID-19. Saat saya menerima hasil tes swab bahwa saya positif, kemudian saya harus mengikuti protokol COVID, di karantina, diisolasi di rumah sakit. Kami dibawa ke rumah sakit Pasar Minggu, RSUD Pasar Minggu, untuk dikarantina di sana selama 14 hari. Saat menerima berita hasil tes saya positif, perasaan saya tidak menentu, kalau seolah hidup saya tinggal 14 hari. Karena 14 hari pertama itulah berita-berita yang saya terima di medsos sebelumnya, yang saya baca di medsos sebelumnya, itu yang menjadi penentu apakah seseorang yang terpapar COVID bisa sembuh atau tidak. Kemudian kami berdua mendapat dikuatkan oleh teman-teman, keluarga, oleh Dr. Yani, yang meyakinkan kami bahwa, atau meyakinkan saya bahwa COVID ini bisa sembuh, walaupun dalam kenyataannya banyak juga yang tidak sembuh. Di rumah sakit Pasar Minggu saya ditempatkan di lantai 9, ditangani dengan sangat baik sekali, diberikan obat-obatan yang memadai. Kemudian saya dicek, ditanya, dikontrol setiap hari minimal 6 kali. Saya ditanya apa yang dirasa, bagaimana kondisinya. Kemudian setelah itu juga dicek tensi, tes oksigen dalam darah, dan suhu. Di samping itu kami diberi konsumsi makanan yang menurut saya memenuhi standar kesehatan, dan saya diberi keleluasaan, bahkan ditanya mau makan apa, menunya apa, lebih suka daging, ayam atau ikan gitu. Pendeknya, pelayanan di rumah sakit sangat prima, sangat bagus, seperti bintang 5 di rumah sakit di RSUD Pasar Minggu itu. Selain itu, saya setiap pagi disapa oleh teman-teman majelis Paragulan, teman-teman panitia Aksos, karena saya aktif di grup Aksos, keluarga, dan sebagainya, yang menguatkan kami, menanyakan kami apa kabarnya, tetap semangat, optimis, harus tetap gembira, dan seterusnya. Bagi saya, sapaan-sapaan itu dan pelayanan kesehatan merupakan uluran tangan Tuhan, dan saya harus respon secara positif uluran tangan itu, mensyukuri, bukan hanya dengan bibir rasa syukur saya, tapi saya lakukan dengan tindakan. Setiap pagi saya olahraga, obat saya minum, semua anjuran-anjuran dokter saya lakukan. Saya setiap pagi mensyukuri, bangun tidur selimut saya lipat, tempat tidur saya bersihkan, saya olahraga. Pendek kata, saya mensyukuri itu dengan tindakan. Saya juga tetap berkomunikasi dengan istri saya melalui video call. Istri saya juga diisolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Respon positif saya itu membuahkan hasil. Hari kelima infus saya sudah dilepas. Hari ke-7 saya hanya minum vitamin saja, tidak minum obat-obatan antibiotik dan sebagainya. Kemudian di hari ke-14 saya dikabarkan
sudah boleh pulang, tapi tetap isolasi mandiri. Mungkin istri saya bisa menambahkan, itu merupakan rasa syukur saya bahwa saya meraih tangan Tuhan dan hasilnya sangat positif untuk kami berdua. Ya, kalau saya waktu dengar suami terpapar itu ada rasa bingung, ada rasa sedih. Apa yang harus saya lakukan? Saya sendiri di rumah, karena kami hanya tinggal berdua. Saya bingung apakah saya harus menyampaikan berita ini ke teman-teman gereja. Kalau keluarga sudah saya beritahukan, malam itu dapat berita, saya beritahukan keluarga dan keluarga mendukung, mengajak berdoa lewat telepon. Dan saya langsung konsultasi lagi dengan Mbak Yeni, karena Mbak Yeni lah yang mendampingi saya dari awal dengan Mas itu. Mbak Yeni bilang, Mbak Tuti mau nggak didoain banyak orang gitu. Wah, saya mau sekali didoakan. Akhirnya saya menghubungi Mbak Retno yang sebagai majelis gereja. Saya minta tolong Mbak Retno, bagaimana Mbak Retno menyampaikan masalah atau berita ini ke majelis, monggo silakan, karena saya bingung untuk bilangnya bagaimana. Dan puji Tuhan, majelis, teman-teman gereja menyambut dengan baik. Pagi itu kami dihubungi Pak Pendeta Rudi, Pak Joko, Mbak Adel, menelpon untuk mengajak berdoa, juga majelis-majelis. Saya percaya, saya meyakini bahwa Tuhan pakai teman-teman semua, Mbak Yeni dan para teman gereja, keluarga semua untuk menjadi penopang, penghibur dan memelihara kami, khususnya secara saya sendiri isolasi di rumah, saya tidak bisa kemana-mana. Itu besar sekali majelis dan jemaat juga keluarga mendukung saya di rumah, mengirim makanan, dari Aksos juga ada sembako. Terima kasih untuk semua itu. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melalui teman-teman gereja. Terima kasih untuk semua ini, sehingga kami boleh disembuhkan, kami boleh dipulihkan. Karena saya percaya inilah Tuhan yang luar biasa itu memakai semua teman-teman untuk memelihara kami, menjaga kami, sehingga kami boleh sehat sampai sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Dalam ibadah pada hari ini kita bersama akan merayakan sakramen perjamuan. Silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan makanan dan minuman yang akan dipakai sebagai sarana di dalam perjamuan kudus ini, dan saya akan memandu Bapak Ibu Saudara. Mari kita memulai untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana pemeliharaan iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam mengenang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, terimalah dan makanlah ini sebagai peringatan akan aku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan minuman, mengucap syukur, kemudian memberikan cawan itu kepada para murid dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang dan tubuh darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Melalui bentuk makan bersama, menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan sebuah keluarga Allah. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dengan makan roti dan minum anggur dalam cawan perjamuan, menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai
Ia datang. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita masing-masing menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita masing-masing bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, apakah kita masing-masing bertekad dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri untuk hidup sesuai firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita masing-masing bertekad senantiasa menjalani hidup penuh rasa syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Selaku hamba Tuhan, saya mengingatkan bahwa perjamuan kudus disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Kristus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Bagi mereka yang masih mengikuti proses katekisasi dan mereka yang belum menerima baptis dewasa ataupun sidi, maupun mereka yang masih dalam masa pendampingan pastoral, hendaknya tidak ikut dulu dalam perjamuan kudus ini. Dalam ibadah ini ada beberapa warga yang ingin ikut serta dalam sakramen perjamuan kudus ini, maka dipersilahkan untuk setelah ibadah ini memberitahukan kepada Majelis GKJ Ebenezer. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan di atas di dalam hati Bapak Ibu masing-masing dan mempersiapkan diri dengan mengakui segala kesalahan yang telah kita perbuat. Marilah kita bersama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan kami. Amin. Bersama kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 35 bait yang pertama, Tercurah Darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di
Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dengan penuh percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan demi keselamatan kita, sehingga kita hidup baru dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya sebagai keluarga Allah. Mari kita menyambut tubuh Kristus dan menerimanya dengan penuh rasa syukur. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dengan penuh percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan demi keselamatan kita, sehingga kita hidup baru dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya sebagai keluarga Allah. Mari kita menerimanya dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Ia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak diberlakukannya pada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dilakukannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersama dengan umat di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali bersatu di dalam doa. Setelah doa syafaat, kita akan bersama menutupnya di dalam doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur ya Tuhan atas penyertaan dalam kehidupan persekutuan kami. Berkat yang luar biasa kami terima setiap saat. Ketika kami membutuhkan segala sesuatu dalam proses pemeliharaan kehidupan iman kami, Engkau senantiasa menolong dan memampukan kami untuk dapat mewujudkannya. Tapi kami menyadari Tuhan, kami ini manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kami tetap memohon kepadamu, di bulan keluarga ini ya Tuhan, bersama dengan keluarga kami, ajarkan kami terus untuk mensyukuri penjagaan dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat setia dalam ketaatan kepadamu, serta dapat terus melanjutkan pertumbuhan benih yang sudah Engkau pilihkan kepada kami dan Engkau tanam pada diri kami masing-masing. Kami mohon ya Tuhan, kami juga memohon kepadamu dengan mengingat saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Bapak Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sarminah Sadiman, Bapak Gatot Raharjo, Ibu Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Harno Hadi, Bapak Soekarno Hadi Subroto, Ibu Amirah Jumadiono, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Aceh Mujiono, Ibu Suyitno, Bapak Parmun, Saudara Sri Hasti Indrawati, Ibu Rini Larasyati, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Naomi Iska, Bapak Sabto Raharjo, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jo Sunarjo, Bapak Saryanto, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Katon Prilaksono, Bapak Bambang Sulistiono, Bapak Wisnu Triaji, Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Yors Sihite, Bapak Kalam, Bapak Taslim Dwijo Taryono, dan Bapak Hartoyo. Kami sungguh percaya bahwa Engkau hadir dalam proses pengobatan dan pemulihan mereka. Engkau juga terus memberikan kekuatan kepada keluarga mereka yang tidak berhenti memberikan kasih pelayanan kepada saudara-saudari kami ini. Kiranya Engkau tetap memberkati segala kebutuhan hidup mereka selama proses pengobatan dan pemulihan berlangsung. Kami juga memohon penyertaan-Mu dalam proses tumbuh kembang anak-anak kami, supaya dalam menjalani hari-hari mereka, mereka hanya takut dan bersandar sepenuhnya kepadamu. Berkatilah segala usaha, proses belajar yang penuh dinamika saat ini Bapa. Yang kami harus mengakui bahwa mereka sangat lelah setiap saat harus menghadapi layar komputer, yang itu semua dapat berpengaruh terhadap kesehatan mereka, terutama kesehatan mata.
Kami mohon kiranya apa yang sudah mereka usahakan sampai hari ini Tuhan, mereka dapat terus optimis dan mereka dapat terus mengusahakan yang terbaik. Engkau tuntun mereka Tuhan, Engkau berikan kesehatan kepada mereka untuk mereka dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, melanjutkan proses pembelajaran dengan metode yang baru ini, dan kiranya Engkau memberikan kekuatan mereka untuk mereka terus bertahan. Tolong mereka ya Tuhan, untuk mereka dapat meraih mimpi mereka masing-masing. Kami pun juga mengucap syukur jika sampai hari ini Engkau juga menolong anak-anak kami untuk mendapatkan tempat pendidikan yang mereka impikan, sehingga mereka bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berkati mereka dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan, lindungi mereka dan jauhkanlah mereka daripada segala hal yang jahat. Arahkanlah senantiasa pikiran dan hati mereka, supaya senantiasa mengucap syukur dengan berkat yang telah Engkau berikan pada mereka hari ini dan hari-hari berikutnya. Kami juga mohon bagi saudara-saudara kami yang saat ini ya Tuhan masih dalam bergumul untuk mencari pekerjaan karena mereka mengalami PHK, ataupun mereka yang saat ini sedang mengupayakan untuk membangun usaha yang baru. Tuhan tuntun mereka sedemikian rupa sehingga mereka bisa terus berupaya secara optimal untuk dapat mendapatkan pekerjaan yang baru ataupun membuka usaha mereka yang baru. Sehingga mereka ya Tuhan pada akhirnya dapat melanjutkan kehidupan ini bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Bagi yang belum mendapatkan pasangan hidup ya Tuhan, Tuhan sendiri yang menolong dan mempertemukan dan pada akhirnya menyatukan mereka dalam kasih setia-Mu. Begitu juga bagi yang merindukan buah hati, kami percaya Engkau juga yang memberikan buah hati tepat pada waktunya. Kami juga mohon bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya di dalam beberapa waktu akhir ini Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan penghiburan dan penguatan bagi mereka. Kami juga mohon kepadamu, kiranya Engkau menolong kami semua beserta para pemimpin kami yang masih berupaya untuk dapat menjaga kesehatan kami di masa pandemi COVID-19 ini. Kami menyadari betul bahwa jumlah saudara-saudara kami yang sakit tidak semakin berkurang dan jumlah tenaga medis kami tidaklah semakin bertambah. Tolong kami Tuhan, tolong kami, pemerintahan kami, dan tim tenaga medis kami, supaya kami bersama saling bahu-membahu, menjaga kondisi dan situasi tetap kondusif. Tolong para pemimpin pemerintahan kami dan tim medis yang masih terus berupaya mencari vaksinasi dan mematenkannya, sehingga kami berharap betul Tuhan, di tahun yang akan datang, masing-masing kami sudah bisa mendapatkan vaksin tersebut. Ya Bapa, kami juga memohon padamu, kiranya pada hari ini Engkau pun mendengarkan seruan jeritan hati kami. Inilah seruan jeritan hati kami masing-masing. Kiranya Engkau mengabulkan segala permohonan kami. Dalam nama Putra-Mu yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami serahkan perjalanan persekutuan kami ke depannya dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh memasuki masa penghayatan hidup berkeluarga. Kita mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita akan mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Adapun nas pembimbing diambil dari Yesaya 1 ayat 13a. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Adapun tata cara memberikan persembahan seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, dengan cara mentransfer melalui beberapa nomor rekening gereja, atau langsung diserahkan ke kantor gereja. Nyanyian persembahan kita pujikan dari Nyanyian Kidung Baru 199 bait 1, Sudahkah yang terbaik ku berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah Bapa kami yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau telah memberi yang terbaik segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih ya Bapa. Pemeliharaanmu yang paling besar adalah ketika kami telah Tuhan lindungi dan selamatkan dari jeratan dosa dan maut. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dan kasih-Mu. Saat ini kami membawa persembahan syukur dan persembahan perjamuan kudus yang juga berasal dari pemberian Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah sehingga menjadi alat yang hidup untuk pelayanan kasih gereja-Mu di tengah dunia ini. Mampukan kami mempersembahkan hidup kami seutuhnya bagi kemuliaan nama Tuhan, melalui pelayanan kepada sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Umat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Bersama kita menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah usai. Marilah kita meneruskan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah keluarga kita sebagai kebun anggur Tuhan yang menghasilkan buah yang manis, berguna bagi sesama dan lingkungan kita. Roh Kudus menolong kita. Bersama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 289, bait yang pertama dan yang keempat, Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah, bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu.
Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saudara-saudara umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama-Mu. Amin, haleluya. Ibadah hari ini telah usai. Mari kita bersama melanjutkan hidup sebagai kebun anggur Tuhan yang anggurnya dapat dipetik dengan layak oleh Tuhan. Tuhan menolong kita. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kali ini pesan anaknya akan dibawakan oleh Mbak Vero. Tapi sebelumnya kita mau satu dalam doa dulu yuk. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan pesan anak yang akan dibawakan oleh Mbak Vero. Kiranya pesan anak ini bisa menjadi bekal untuk adik-adik semua. Tuhan, berkati juga Mbak Vero yang akan membawakan pesan anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum masuk ke pesan anaknya, Mbak Vero mau nunjukin satu buah dulu yang kira-kira adik-adik tahu nggak ya ini buah apa? Sebentar, Mbak Vero ambil dulu ya. Tada! Ada yang tahu nggak ini buah apa namanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yap, bener banget. Ini namanya buah anggur. Kira-kira apa ya hubungannya pesan anak kali ini sama buah anggur? Yuk, mari kita mau baca Alkitab kita di Matius 21 ayat yang ke-33 sampai 46. Di Matius 21 ayatnya yang ke-33 sampai 46. Mbak Vero bacain ya. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membukakan kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian, ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap. Lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang telah menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap itu menangkap hamba-hamba itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu.
Kemudian, tuan tanah itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain yang lebih banyak daripada semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama dengan kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya, mereka berkata kepada seorang pada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkap dan melemparnya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka, apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun-kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lainnya yang akan menyerahkan hasilnya kepada mereka pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudnya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Nah, di sini Tuhan Yesus bercerita tentang tuan tanah dan para penggarapnya. Suatu hari ada seorang tuan tanah yang mau membuat kebun anggur. Dia pasang pagar sekelilingnya dan dia membangun menara jaga. Lalu dia menyewa penggarap-penggarap untuk merawat kebunnya selama ia keluar negeri. Pada waktu tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya untuk datang mengambil hasil yang sudah menjadi bagiannya. Tapi apa yang dilakukan oleh penggarap-penggarap itu? Mereka memukul, mereka melempari batu, dan mereka membunuh hamba-hambanya. Lalu ia menyuruh hamba-hamba yang lain yang lebih banyak jumlahnya dari hamba yang sebelumnya. Tapi apa yang dilakukan? Mereka melakukan hal yang sama kepada teman-temannya yang sebelumnya. Lalu si tuan tanah itu menyuruh anaknya langsung untuk datang ke kebun anggur itu. Karena dia berpikir, ini anakku pasti bakal ditakutin sama para penggarap-penggarap itu. Tapi apa yang dilakukan para penggarap-penggarap itu? Mereka malah melemparnya keluar kebun anggur. Lalu anaknya ini malah dibunuh karena mereka mau mengambil kebun anggur ini, mau menguasai dan mau memiliki kebun anggur ini. Lalu apa yang dilakukan oleh tuan tanah ini? Ia mengganti semua para penggarap-penggarap itu dengan penggarap yang lebih baik yang akan memberikan hasilnya pada waktunya. Nah, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang mendengarnya sadar bahwa mereka lah yang dimaksudkan di dalam cerita Yesus ini. Karena mereka berusaha menangkap Yesus, tapi mereka takut sama orang banyak karena orang banyak menganggap Yesus itu nabi. Nah, yang dimaksud dengan tuan tanah di sini adalah Allah, dan para penggarap-penggarap itu adalah orang-orang Farisi dan imam-imam kepala, dan hamba-hambanya adalah para nabi. Dan anaknya tuan tanah sendiri itu adalah Tuhan Yesus. Nah, di sini Allah mau memastikan kebun anggurnya terpelihara dengan baik agar menghasilkan buah yang baik, yang sehat, dan yang manis pada waktunya. Sama seperti kita, Allah mau merawat kita, dijaga, dikasihi setiap harinya agar menghasilkan buah yang baik, agar menjadi anak-anak Allah yang baik, agar bisa bermanfaat dan memuji nama Tuhan setiap harinya. Nah, sekian ya adik-adik pesan dari Mbak Vero. Kiranya pesan ini bisa menjadi bekal buat adik-adik ke depannya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tuhan berkati. Bye-bye. Sekian ya adik-adik pesan anaknya. Mari kita tutup dalam doa yuk. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan pesan anak. Kiranya pesan anak ini bisa menjadi bekal untuk adik-adik ke depannya. Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Nah, adik-adik, terima kasih ya yang sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah. Hai adik-adik, gimana? Tadi sudah mendengarkan cerita dari Mbak Vero kan? Tentang apa? Ya, tentang penggarap kebun anggur dan pemilik kebun anggur itu sendiri. Siapakah pemilik kebun anggur itu? Ya adalah Tuhan Yesus yang selalu memelihara hidup kita. Kali ini Mbak Dia ingin mengajak adik-adik untuk bernyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya. Adik-adik, pertemuan kita hari ini di ibadah anak cukup sekian ya. Kita masih merindukan adik-adik semua bersama kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.